Mustafa Kemal Selanik. Umat Islam melaknat perbuatan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Kemal sehingga umat Islam berdoa memohon kepada Allah agar Kemal diberi balasan kehinaan? Mustafa Kemal Atatürk memainkan peran penting dalam mengakhiri sistem Khilafah Utsmaniyah Ottoman yang dianggap sebagai representasi dolah Islam terakhir dalam sejarah. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diambil oleh Atatürk yang secara efektif menghancurkan daulah Islam dan menggantinya dengan Republik Sekuler Turki. Pembubaran Kesultanan Utsmaniyah. Langkah pertama Atatürk dalam mengakhiri daulah Islam adalah dengan menghapuskan Kesultanan Utsmaniyah pada 1 November 1922. Kesultanan Utsmaniyah telah memerintah dunia Islam selama lebih dari 600 tahun. Dan Sultan juga dianggap sebagai khalifah, pemimpin umat Islam. Pembubaran ini mengakhiri kekuasaan politik Sultan, dengan memisahkan kekuasaan politik dari otoritas religius. Penghapusan kekhilafahan. Setelah kesultanan dibubarkan, jabatan khalifah tetap ada selama beberapa tahun, meskipun tanpa kekuasaan politik yang nyata. Namun, pada 3 Maret 1924, Atatürk secara resmi menghapuskan institusi khilafah yang dianggap oleh banyak orang sebagai simbol persatuan umat Islam. Dengan ini, daulah Islam sebagai entitas politik teokratis secara resmi berakhir. Khalifah terakhir, Abdülmecid II, diasingkan dari Turki bersama dengan keluarganya. Sekularisasi negara. Atatürk mengadopsi serangkaian kebijakan sekularisasi yang radikal, yang bertujuan untuk memisahkan agama dari urusan negara. Beberapa langkah penting diantaranya, penghapusan hukum syariah. Hukum Islam, syariah, digantikan dengan hukum sipil yang diadaptasi dari model Eropa, khususnya dari Swiss, Italia, dan Jerman. Penutupan pengadilan agama. Pengadilan agama yang sebelumnya mengurus masalah-masalah keluarga, warisan, dan lainnya, yang berdasarkan hukum Islam, dibubarkan. Penghapusan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf. Lembaga yang mengurus urusan agama dan properti wakaf dibubarkan, sebagai bagian dari upaya mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan publik. Reformasi pendidikan. Atatürk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan dengan menempatkannya di bawah kendali negara dan memisahkannya dari institusi agama. Madrasah-madrasah tradisional yang mengajarkan ilmu-ilmu agama ditutup, dan pendidikan modern berbasis sains dan teknologi diperkenalkan. Sistem pendidikan ini didesain untuk mendidik generasi muda Turki agar lebih rasional dan sekuler. Pembatasan simbol dan praktik Islam. Atatürk mengambil berbagai langkah untuk membatasi ekspresi agama dalam kehidupan publik, yaitu penggantian huruf Arab dengan alfabet Latin Turki, larangan pakaian Islami di seluruh Turki, hingga perubahan azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki pada 1932. Pembatasan peran ulama. Peran ulama dalam masyarakat sangat dibatasi. Atatürk menutup banyak lembaga keagamaan tradisional dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh ulama dalam politik dan kehidupan publik. Kementerian Urusan Agama, yang dibentuk oleh Atatürk, dikendalikan sepenuhnya oleh negara dan memastikan bahwa ajaran Islam disesuaikan dengan prinsip-prinsip sekularisme. Mendekatkan Turki pada dunia Barat. Secara sistematis, Atatürk mendekatkan Turki dengan dunia Barat dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, maupun budaya. Ia mendorong modernisasi dengan mengadopsi standar dan nilai-nilai Eropa, seperti demokrasi, hak-hak individu, dan penegakan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip sekuler. Ini menandai pergeseran signifikan dari identitas Islam sebagai landasan negara. Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan daulah Islam melalui penghapusan institusi kekhilifahan, sekularisasi negara, dan modernisasi yang menempatkan agama di luar ranah politik.
Reformasinya yang radikal menciptakan landasan bagi Turki modern sebagai negara sekuler, sehingga sebagian besar umat muslim di dunia melihat tindakan Ataturk sebagai pengkhianatan terhadap sejarah Islam.